Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat hadir di mushola ini untuk mempelajari ilmu-ilmu agama sambil menunggu waktu berbuka puasa pada hari Senin kali ini, ya, tahun sunnah hari Senin. Mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk istiqomah, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimahullah, pada sore hari ini kita mengkaji akhlak, ya, melanjutkan pembelajaran akhlak, kuliah akhlak dari malam, ya. Kitab yang atau buku yang dijadikan pegangan rujukan adalah buku kuliah akhlak yang dikarang oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC MA. Beliau sudah meninggal, salah satu ketua MUI dan pengurus pusat Muhammadiyah, termasuk beliau meninggal belum terlalu tua, ya, sekitar 60 tahun. Ini termasuk karya buku kuliah akhlak yang beliau tulis yang akan kita pelajari, ya, di mana beliau menuliskan dengan rapi, ya, dengan sistematis, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari akhlak. Pertemuan tadi malam membahas definisi akhlak, poin yang pertama. Sekarang kita membahas poin B, judul B, sumber akhlak, ya. Apa yang B? Sumber akhlak. Tadi malam apa? Definisi, ya, pengertian, ta'rif, baik secara etimologi atau bahasa maupun terminologi. Semalam masih ingat akhlak itu apa?
secara istilah sifat yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan atau perilaku, tingkah laku yang spontan, ya, tanpa berpikir dahulu. Memang aslinya begitu. Orang dermawan itu yang nggak dipaksa. Memang ada himbauan, nggak ada himbauan dia sodako. Kalau anaknya memang rajin, disuruh nulis nggak suruh nulis, ya menulis. Anak disiplin, ya, dia hadir di kelas, di musola, ya, tepat waktu, tanpa harus dipanggil-panggil sama Abi Bowo. Abi bilang, ya, bangun, ini bangun tahajud jam 4 kurang 15, ya bangun. Jadwal sudah rutin, ya juga, ya tadi juga sudah duluan, ya sudah duluan di kelas, di ruangan ini sudah menyiapkan buku, ya itu tanpa apa? Tanpa disuruh. Kalau yang ini senang maca, ada ini Talita berhias gitu, nggak ada yang nyuruh berdandan. Ya, memang tukang dandan gitu, ya, lama dandannya, ya. Kalau emang orangnya senang menor, seperti itu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang mengkondisikan, dia otomatis. Nah, silakannya kalau kebiasaan yang buruk, karena akhlak itu terbagi, ya, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kemudian sumber, ya, kita masuk dalam materi sumber akhlak. Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Baik, buruk, mulia, tercela itu siapa yang menentukan? Ukurannya apa? Ukurannya apa yang ada di dalam sumber akhlak itu. Maka pertanyaannya, sumber akhlak itu apa? Ya, ada yang tahu? Al-Quran dan Sunnah, sama dengan sumber hukum Islam. Jadi yang dikatakan Al-Quran baik, itulah yang baik. Yang dikatakan Al-Quran buruk, itulah yang buruk. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Nabi itu tercela, itulah yang tercela. Yang disebutkan dalam hadis Nabi mulia, itulah yang mulia. Bukan berdasarkan akal, adat, apalagi norma, budaya yang berasal dari pemikiran manusia. Bukan. Kalau akhlak sumbernya adalah wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Apa sumber akhlak? Diambil dari mana? Kenapa aman menutup aurat pas sholat, berakhlak, mulia? Kenapa aman sodako, kebaikan, amal soleh? Siapa yang menentukan itu, man? Al-Quran dan Sunnah, ya. Sumber akhlak Al-Quran dan Sunnah. Ya Nabi, ya. Sumber akhlak apa, Nabi? Apa, Nabi? Yang ditulis apa, coba itu dilihat Nabi bawa. Apa yang ditulis? Tapi apa yang ditulis? Udah ditulis belum? Apa sumber akhlaknya? Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Udah ada tulisannya belum di bukunya? Ditulis. Sahih sudah ditulis. Apa sumber akhlak sahih? Kenapa tengok-tengok? Sudah ditulis belum?
Ya, terus ngapa dari tadi itu? Pena nggak ada, siapin kalau mau belajar. Zahid, jangan di lantai apa nggak sempit. Ini masih 3 orang nih di depan, samping juga masih bisa. Zahid masih bisa itu. Din, geser biar kak ani muat Zahidnya. Geser sah. Nah, dah itu. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena syariat ya, Al-Quran dan As-Sunnah menilainya. Kenapa sifat sabar, syukur, pemaaf, ya, pemurah, jujur itu merupakan atau dinilai baik, ya, akhlak terpuji. Kenapa begitu? Karena memang syariat menetapkan bahwa itu adalah akhlak terpuji. Jadi bukan guru yang menentukan, bukan ustadz, ya, bukan, tetapi Al-Quran, ya. Tidak lain karena syariat menilai semua itu adalah perbuatan yang baik. Demikian pula sebaliknya, apa yang buruk, dendam, pelit, kikir, tukang bohong, ya, usil, semua seluruh perbuatan yang tercela dinilai buruk karena memang syariat menganggap perbuatan itu, menilai perbuatan itu buruk, bukan apa? Atas dasar kemauan pribadi guru misalnya. Tidak. Jadi akhlak itu ditetapkan baik buruknya semuanya berdasarkan syarat atau syariat. Apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik buruk, atau dengan ungkapan lain, dapatkah ketika hal tersebut dijadikan ukuran baik dan buruk? Pertanyaannya itu, jawabannya adalah hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Quran memang dapat menjadi ukuran, ya, baik dan buruk. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fitrah bertauhid atau mengakui keesaannya, ya. Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian, ya. Manusia itu senang kepada kesucian. Manusia itu senang dengan kebenaran, dengan kebaikan. Apa buktinya? Kalau ada orang saling menolong, ya kan? Itu kita melihatnya senang. Dibandingkan orang saling berantem, apa? Berkelahi, bermusuhan, cekcok. Suka kita lihatnya. Ada antara benci, ya, kasihan gitu kan, yang kalah bonyok itu ngeri kan, yang mungkin ketinju berdarah itu, keinjek-injek, ya. Itu kita nggak suka. Secara fitrah hati kita senangnya kepada kebaikan, kebenaran, ya. Maka kalau masuk kamar asrama, ternyata kamarnya gimana? Cak-cakan, ya kan, spraynya, ya. Apalagi kalau pesing misalnya, ya. Itu semua orang nggak ada yang suka. Senangnya yang wangi, yang rapi, ya. Temboknya udah dicat lagi ya, gitu kan. Belum lama ini, ya. Biar apa? Tidak coret-coretan, tapi yang masih dicoret-coret lagi. Artinya semua kita senang dengan yang rapi, fitrah begitu. Yang wangi, yang tertib, yang disiplin, ya, sehingga indah. Fitrahnya begitu. Jadi hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran.
Itu fitrah kita mengikuti ajaran-ajaran agama ini. Karena itu tidak akan didapat kecuali dengan menjadikan Al-Quran ya Allah sebagai sumber dari kebenaran, ya, sehingga dikembalikan sumbernya adalah Al-Quran baru bisa benar. Fitrah yang senang tadi itu, ya, ini perhatikan, sekarang fitrahnya senang rapi, senang bersih, disiplin. Tapi itu bisa dipengaruhi oleh faktor luar, Abi, ya, Abi Bowo. Kalau sudah di luar biasa, di lingkungannya, ya, saya senang bersih. Siapa yang paling senang rapi, bersih? Siapa tadi yang paling rapi? Buku-bukunya disusun rapi, ya. Siapa? Bajunya rapi, lemarinya. Siapa Beri? Santri yang ada ini. Suka ya? Siapa? Siapa coba? Sosiometri, apa namanya, penilaian teman. Aska, siapa yang paling rapi kan? Menurutmu? Orangnya bersih gitu apa? Berhias ya? Siapa? Masa nggak ada satupun? Nggak ada. Masa iya? Nah, orang yang rapi, katakanlah Aap lah yang paling rapi umpamanya. Aap paling rapi ya, bukunya selalu tertata ya, lemarinya tertib. Nah, itu Aap yang rapi itu fitrahnya disiplin. Itu kalau teman-temannya jorok satu kamar, ya, kebanyakannya tidak rapi, yang repan, yang aman, yang rapi, syahidnya nggak rapi, lama-lama Aap gimana? Terpengaruh, ya, atau dapat, ya, dapat contoh-contoh buruk, barangan naruh-naruh buku, jadi buku di musola, di masjid. Bukunya ada raknya udah. Di kelasnya juga ada rukraknya. Nah, karena melihat begitu, akhirnya apa? Menular itu. Apa mahfuzatnya, Habib Bowo? Menular itu. Udah disampaikan belum? Sopi su'ul khuluqi yu'di. Tulis, akhlak buruk itu menular. Gak usah diajarin. Yang namanya terlambat masuk musola, Talita terlambat, Sopi nggak usah diomongin, Lian nggak usah diomongin, di kamar masih santai. Akhirnya tiga-tiganya akhirnya telah lambat. Nggak perlu apa? Nggak perlu apa ini Talita, yuk terlambat yuk. Nggak usah diajar-ajarin, diajak-ajak itu nggak usah. Udah pinter sendiri, nular sendiri itu begitu, ya. Karena pengaruh dari luar, perilaku buruk tadi menular, ya, menular. Ada nggak yang terkena narkoba itu karena dirinya sendiri? Ya, tidak ada. Itu pasti pengaruh dari luar, pasti dari teman. Nggak mungkin dari dirinya sendiri. Kalau dia di rumah aja sekolah anak SMA ya, habis pulang sekolah ke rumah, atau yang mondok, emang ketemunya di mana? Kan nggak mungkin ya, Sobi. Ya, kalau dia pulang pergi kemudian berjalan ketemu siapa, kenal teman siapa, itu ya. Jadi fitrah itu bisa rusak. Kan tadi gimana? Pada asalnya semua manusia itu punya fitrah jadi orang baik, ya. Dasar hatinya senang kepada kebaikan. Coba kalau harus dipiketin, dapurnya bersih, senang atau tidak? Senang. Daripada berantakan, ya kan? Atau kemudian bunganya pada banyak rumputnya di potnya, kalau udah dicabutin rapi tamannya, senang, udaranya seger, ya.
Tapi karena pengaruh dari luar, anak-anak atau semua manusia akhirnya berubah. Fitrahnya yang baik tadi rusak, terkontaminasi, tercampuri dari luar, ya. Untuk itu perlu dikawal. Nah, pendidikan Islam, apalagi di pesantren, itu mengawal itu supaya terus terjaga keislamannya itu, supaya terus fitrahnya yang baik tadi dikembangkan, ya, terjaga, dikembangkan sampai menjadi dewasa dan menjadi kepribadian, memang menjadi merek itu orang baik, orangnya dermawan, orangnya supel, ramah, gitu ya man, orangnya rajin, sampai dibilang orang begitu man. Jadi sekarang sudah setiap hari seperti itu menyatu menjadi kepribadian, pribadi yang baik, pribadi yang berakhlak mulia. Caranya gimana? Terus dilatihkan, dikondisikan supaya disiplin. Ya, perlu ada peraturan, perlu ada reward, hadiah kalau disiplin. Perlu ada punishment, hukuman kalau dia melanggar. Ya, itu sebagai penegakan disiplin. Dilatihkan, dikondisikan. Situasi itu lama-kelamaan santri-santri biasa. Allah bisa karena biasa, kan sudah biasa beramal soleh, maka menjadi kebiasaan. Jadi biasakan yang baik, ya, biasakan yang baik. Kalau abi-abinya aja ada yang dibilang gimana itu? Abi bowo baik apa enggak? Abi bilang baik apa enggak? Jawabannya gimana abi ini? Jawaban santri pertamanya baik, lama-lama galak. Ya karena santrinya lama-lama bandel. Abinya pertamanya enggak galak, lama-lama galak. Kenapa itu? Ya. Itu yang pintu yang jedar-jedar ditutup. Gimana? Yang kena angin. Kemudian ruang lingkup, ya, ruang lingkup atau yang C, ya, pembagiannya. Jadi sumbernya jelas Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang ruang lingkup. Saya dulu yang benar. Ruang lingkup. Apa ruang lingkup? Akhlak. Pembagian akhlak. Beliau membagi 5 di sini, ya. Nanti boleh ditambahkan buku lain sekurang-kurangnya. Beliau Prof. Junahar Ilyas membagi dari 5. Akhlak pribadi. Yang pertama akhlak pribadi. Man. Ruang lingkup akhlak, poin keberapa? Pasang C. Ya. Akhlak pribadi. Yang kedua, Sopi, akhlak berkeluarga. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat. Yang keempat, akhlak bernegara. Yang terakhir, kelima, akhlak beragama. Berapa tadi? 1 pribadi, 2 ya, 3 4 terakhir beragama.
Itu dulu poinnya. Kemudian yang D, ya, kedudukan. Nah, ini kedudukan akhlak dalam Islam. D apa? Kedudukan, posisinya, ya. Bahkan keistimewaannya akhlak dalam Islam. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai inti misi risalah Islam. Ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan penyempurnaan akhlak atau dikatakan inti agama, ya. Atau kalau orang itu dilihat agamanya benar atau tidak, agamanya keimanannya tinggi, takwanya tinggi atau tidak, ukurannya apa? Akhlak, begitu. Nah, Nabi ini diutus untuk apa? Liutamima makarimal akhlak, sholihal akhlak, makarimal akhlak, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana orang belajar agama, ilmu-ilmu pelajaran yang santri pelajari, berapa itu pelajarannya? Bahasa Arab, nahwu, shoroh, muhadasah, qiraatul kutub, apalagi Quran, hadis, akidah, ya, fikih, apalagi sejarah Indonesia, sirah, nabawi, pelajaran lagi. Semuanya itu dimaksudkan untuk menghasilkan atau berbuah atau ujungnya itu keberhasilannya kalau santri itu memiliki akhlak mulia. Sebab Nabi itu diutus karena itu, ya. Nabi diutus oleh Allah untuk itu. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka kalau memungkinkan dan harus diupayakan, lulusan pondok pesantren wajib berakhlak mulia. Dan secara pelajaran harusnya lebih tinggi akhlaknya daripada anak sekolah biasa. Ya. Tapi kadang-kadang yang di pondok juga kabur gitu, ya. Gak bisa, berarti masih baik yang enggak pondok. Nah, itu dirubah itu. Yang di pondok jorok misalnya, males gitu. Hidupnya susah, disuruh tertib. Nah, itu malah lebih jelek dari anak yang tidak pondok. Berarti nemen, ya, enggak sesuai. Ya. Kenapa dituntut lebih tinggi anak pondok? Ya karena pelajaran agamanya lebih banyak. Ibaratnya apabila bumbu-bumbunya untuk bahan-bahannya membuat kue itu bilang lebih lengkap, gitu kan, daripada sekolah SMP biasa, daripada sekolah yang tidak pondok. Maka harusnya hasilnya lebih baik. Kalau kuenya itu lebih enak. Tuh, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai inti dari dakwah. Risalah Islam ini intinya ke sana. Jadi gimana, Oscar? Kalau tidak berakhlak mulia, berarti beragamanya belum benar. Ya kan? Kalau tidak berakhlak mulia berarti apa? Orang itu beragamanya belum
Bener, mungkin ilmunya, mungkin bisa bahasa Arab, mungkin hafalannya banyak. Tapi seperti apa? Bunga yang tidak ada bau harumnya, cuma mungkin indah, tidak wangi. Ya, Sobi kalau hanya hafal Quran, tapi berani sama guru, berani sama orang tua, berantem atau mulutnya bully-bully, ya kemarin udah dijelasin itu haram, menghina, ya, meledek atau jahil ngerjain kawannya. Nabi juga pernah dikerjain lagi enggak kan? Pernah enggak dikunci di kamar mandi enggak kan? Sekarang udah enggak lagi kan? Atau sabunnya sabunnya dipindahin, bingung kan? Dikerjain. Yang begitu ya. Atau masalah sendal ya, pakai sendal orang enggak lagi, ya enggak boleh. Namanya gosok itu. Gosok itu maling apa ya? Memakai hak orang lain ya. Walaupun dikembalikan. Itu yang pertama, kedudukan akhlak dalam Islam. Kemudian yang kedua tulis Zaid, kedudukan akhlak dalam Islam. Yang kedua apa? Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Apa? Rizky, akhlak merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Udah nanti jajannya lah, berisik sama gini. Resek-resek nanti. Sehingga Rasulullah SAW mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik, husnul khuluq. Ya Rasulullah, ma dinu? Ditanya itu, wahai Rasulullah ditanya, apa itu agama? Agama itu apa ya Rasul? Sahabat tanya begitu. Maka kemudian qala Rasulullah SAW, husnul khuluq. Apa? Akhlak yang baik. Jadi definisi agama Islam dengan akhlak yang baik. Jadi sama kalau kita tanya orang beragama berarti berakhlak. Imannya tinggi, akhlaknya tinggi, adabnya tinggi. Ya. Nah, Nabi menetapkan begitu. Madinu faqala Rasulullah SAW husnul khuluq. Apa agamanya Rasul? Akhlak mulia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kedudukan akhlak yang baik akan memberatkan timbangan. Aman, itu aman. Apa yang ketiga? Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang atau kebaikan kita. Kalau kita melakukan akhlak terpuji, pada hari kiamat nanti timbangannya jadi berat lantaran kita berakhlak mulia. Ma min syai'in asqalu fi mizan al-'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang hamba melainkan nanti pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kalau ini timbangan ya, akhlak itu memberatkan, tekanan berat. Maknanya kalau nanti ditimbang antara dosa-dosa yang ada itu dengan akhlak mulia, nanti berat akhlak mulianya. Sehingga kalau kita ditetapkan sebagai Bani Adam ini tempatnya salah, kullu Bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kita ini manusia azan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktunya berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.